Pemirsa, kita kembali menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengikuti bagaimana jalannya sidang kasus narkoba Teddy Minahasa langsung dari sana. Penegak hukum yang dalam konteks ini adalah penegak hukum yang harus melakukan tindakan berdasarkan satu prosedur yang ditentukan secara khusus, baik dalam internal lembaga itu sendiri. Misalnya dalam konteks ini adalah kepolisian, kita tahu ada Perkap misalnya yang menjadi parameternya, atau karena ini adalah narkotika, kita bisa mengacu kepada PP 43 tahun 2013 misalnya tentang perlakuan bukti, atau apa yang ditentukan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika yang ditentukan secara khusus. Karena memang undang-undang ini kan sangat spesifik yang mulia, maka ada pasal-pasal tertentu yang memang menyebabkan seorang penegak hukum itu memiliki koridor yang khusus yang berbeda dengan konteks KUHP misalnya seperti itu. Itu yang menjadi parameter kita untuk mengatakan apakah satu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum itu bisa kita ukur. Sehingga makna melawan hukum dalam konteks katakanlah administratif, karena kita bicara soal prosedur di sini, juga bisa dikatakan sebagai melawan hukum dalam pandangan hukum pidana, terutama terkait dengan pasal-pasal yang memang disangkakan waktu itu di dalam BAP kepada orang yang diduga melakukan perbuatan itu. Kurang lebih seperti itu yang mulia pandangan saya. Berlanjut dari pendapat ahli tersebut, tadi ahli menyatakan bahwa penegak hukum mempunyai koridor hukum yang bersifat spesifik dalam rangka penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum. Katakanlah maksudnya misalnya, apa kira-kira? Ya, katakanlah di kepolisian itu kan ada peraturan Kapolri yang mulia, yang itu menjadi sering kita sebut sebagai SOP. Ya, ini norma untuk bagaimana perlakuan, norma untuk bagaimana memanage satu perkara, gitu ya. Seperti misalnya Perkap 6 tahun 2019 tentang penyidikan, atau misalnya Perkap kalau tidak salah 10 ya tentang penanganan perlakuan terhadap bukti, ya, jadi seperti itu, atau misalnya Perpol gitu ya nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice. Nah, itu instrumen-instrumen yang bisa kita pakai untuk mengatakan prosedur yang sudah dilalui gitu. Karena dia turunan dari KUHP maupun dari bisa jadi aturan perundang-undangan terkait gitu yang mulia ya, yang berbicara tentang bagaimana seorang penegak hukum itu harus melakukan apa dan bagaimana terhadap satu perkara pidana. Kita bicara game rule, aturan main. Ya, do or don't-nya itu jadi jelas gitu ya. Apa harus bagaimana gitu. Apakah seperti yang disampaikan ahli tadi, Perkap atau peraturan khusus itu adalah merupakan lex spesialis dari misalnya undang-undang narkotik, kitab undang-undang hukum pidana atau lainnya? Silakan. Saya tidak mengatakan lex spesialis yang mulia. Bukan. Itu operasionalisasi, ya, operasionalisasi dari norma yang diatur di dalam KUHP sebetulnya. Karena seingat saya, ini mudah-mudahan saya tidak keliru yang mulia, Perkap yang tadi saya sebutkan, ya, baik Perkap 6, Perpol 8 maupun Perkap 10 itu rujukannya adalah kepada KUHP. Sementara kalau barangkali tadi saya menyebut juga tentang PP 40 tahun 2013 mengenai perlakuan, itu operasionalisasi dari norma yang ada di dalam Undang-Undang Narkotika yang mulia. Kebetulan memang saya bukan ahli khusus pidana narkotika, tetapi ada satu mata kuliah khusus tentang kebijakan hukum narkotika yang saya ajarkan untuk program ketahanan nasional. Baik, oke. Kita melompat. Dikatakan tadi tindak pidana narkotik adalah perbuatan melawan hukum. Bisa diterangkan kepada kami atau diberi pendapat semenjak kapan
tindak pidana narkotika tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum saat terjadinya. Silakan. Iya. Ini juga yang menarik dari rumusan pasal-pasal yang ada di dalam pasal yang disangkakan tadi yang mulia. Iya. Ya. Karena narkotika ini kalau dalam pandangan saya dia adalah serious crime. Ya, jadi kejahatan yang sangat serius yang punya karakteristik yang sangat spesifik, berbeda dengan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu memang dalam penanganannya juga dibutuhkan satu skill, satu keahlian yang khusus. Ini dibaca atau difahami oleh para pembentuk undang-undang, sehingga kalau kita lihat mulai dari perbuatan yang dirumuskan misalnya di dalam pasal-pasal yang tadi saya sampaikan, 112, 114, ini seperti rangkaian perbuatan yang mulia. Mulai dari menyimpan gitu ya, kemudian memiliki persediaan, sampai kemudian itu 112 kurang lebihnya, kemudian di 114 menawarkan untuk dijual, bukan hanya menjualnya gitu ya, tapi sampai perbuatan menawarkan untuk dijual. Jadi ini sebagai satu rangkaian yang dirumuskan secara alternatif oleh para pembentuk undang-undang, sehingga dalam fase-fase itu kita mengatakan sebagai satu perbuatan yang sudah fultoid yang mulia, yang sempurna. Sehingga katakanlah, mohon maaf ini, kalau menyimpan tidak sesuai dengan prosedur gitu ya, tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam SOP yang tadi saya sudah sampaikan, itu menjadi satu perbuatan yang melawan hukum dalam pemahaman pasal 112 misalnya seperti itu. Itu yang kalau tadi yang mulia katakan kapan kemudian itu menjadi satu perbuatan dikaitkan dengan tadi penjelasan saya tentang konsep melawan hukumnya. Oke. Bisa dicontohkan di hadapan persidangan ini contoh perbuatan menyimpang sebagai penyimpangan prosedur yang dimaksud oleh ahli tadi. Contohnya seperti apa itu? Iya. Ini dari percakapan saya, mohon maaf yang mulia ya, di dalam satu proses pembimbingan gitu ya. Dari seorang mahasiswa saya yang dia adalah penegak hukum. Bu Eva, sulit sekali, resisten sekali gitu ya. Teman-teman penegak hukum ini karena tiap hari dihadapkan pada perkara-perkara katakanlah narkotika. Sehingga ada beberapa di antaranya ini oknum barangkali yang mulia kemudian menggunakan bukti itu untuk dirinya sendiri. Nah, ini barangkali contoh gitu ya. Dia memiliki secara melawan hukum. Gitu. Artinya kepemilikannya itu memang ada di dalam penguasaannya gitu ya. Mirip 372 barangkali yang mulia ya. Memiliki secara melawan hukum, tapi dalam konteks ini kita spesifik bicara 372-nya narkotika itu, yang digelapkan narkotikanya itu. Jadi 112 ketika itu dipakai, barang bukti dipakai untuk dirinya sendiri, maka jadilah itu perbuatan memiliki secara melawan hukum dalam pengertian pasal 112. Contoh seperti itu yang mulia. Oke, baik. Kembali ke pertanyaan yang sebelumnya. Walaupun kita tahu bahwa di pasal 114 kan begitu, anasir atau unsurnya adalah bisa bersifat alternatif kan begitu kan, bisa menjual, membeli, menukar dan lain sebagainya. Apakah bisa ahli menyampaikan di persidangan ini saat kapan sebenarnya tindak pidana itu bisa muncul? Kita ambil contoh misalnya dalam rangka membeli, menukar, atau yang lainnya, bisa disampaikan, silakan. Ya, tadi saya katakan ini seperti satu rangkaian yang mulia ya. Memiliki sendiri gitu ya, menyimpan sendiri gitu ya, kemudian menguasai sendiri, menawarkan untuk dijual sendiri, menjual sendiri dan seterusnya. Ya. Jadi karena ini seolah-olah satu rangkaian dan belum tentu si pelaku narkotika sampai kepada ujungnya, para pembentuk undang-undang merasa bahwa ini adalah satu tindak pidana yang saya katakan serius, meskipun teman-teman BNN mengatakan ini
extraordinary crime Iya. gitu ya. Dalam setiap tahapan itu pembuat atau pelaku itu sudah dianggap sebagai pelaku delik yang sempurna. Oke. Sedikit lagi menyangkut ke sana. Iya, meskipun memang ada pertanyaan dari teman-teman penyidik waktu itu. Bu Eva gimana dengan percobaannya? Iya. Gitu ya. Sering sekali di kelas saya sampaikan sulit bagi saya membayangkan percobaan. Karena kalau kita mengacu kepada teori percobaan yang dikualifisir, dekualifisir de Popping gitu yang mulia. Ini kan satu perbuatan di mana di satu sisi fase yang dilalui itu sudah masih dalam fase percobaan, tetapi kalau kita lihat dari rumusan delik yang lain, dia sudah masuk ke dalam satu perbuatan yang sempurna. Contoh sederhana yang mulia ini. Kalau kita pencurian gitu ya, 362 itu pencurian, masuk ke pekarangan rumah orang tanpa izin 167 KUHP sudah sempurna gitu. Walaupun itu percobaan untuk pencurian. Tapi dia sempurna pada konteks pasal 167. Ini kita samakan gitu ya, bahwa perbuatan memiliki 112 kalau kita kaitkan dengan 114 112 itu percobaan untuk 114 boleh dibilang seperti itu karena dia memiliki gitu yang mulia. Tapi dianggap sebagai satu delik yang berdiri sendiri. Begitupun unsur-unsur yang ada di sana. Ya, memiliki untuk menjual atau memiliki untuk dirinya sendiri dalam konteks 112 tujuan itu tidak perlu dibuktikan bahwa dia memiliki itu sudah full toy. Tetapi kalau kita pakai 114 jelas konteks memiliki itu menjadi percobaannya. Gitu. Tapi akan lebih tepat kalau kita bicara lex spesialis tentunya 112 yang dipakai. Kurang lebih seperti itu yang mulia yang ada di bayangan saya terhadap konstruksi ketentuan ini. Baik. Sedikit lagi dari saya. Mengacu ke pasal 114 dan 112 yang disebutkan tadi. Bisakah diterangkan kepada pemeriksaan ini di mana letak permufakatan jahatnya? Nah, bisa silakan. Iya. Permufakatan jahat kalau kita lihat 132 yang mulia itu menjadi perluasan ya, perluasan pertanggungjawaban pidana. Karena katakanlah 132 ini terminologi atau frasa yang dipakai adalah permufakatan jahat sama dengan 88 KUHP yang lama gitu ya. KUHP 146. Nah, oleh karena itu memang kalau kita bicara apa yang dimaknai sebagai permufakatan jahat, kita akan mengatakan satu, dia adalah nazak delneming, penyertaan mutlak perlu. Ketika ada dua orang bersepakat ya, untuk melakukan satu tindak pidana, maka dikatakan sudah merupakan satu bentuk permufakatan jahat. Bahasa sederhana atau bahasa awam barangkali orang baru berencana saja gitu ya. Berencana tetapi tidak bisa sendiri karena sulit pembuktiannya. Makanya hukum menggandeng ini sebagai penyertaan mutlak perlu. Pelakunya harus dua orang. Karena dari komunikasi dua orang inilah kita dapat kesimpulan bahwa mereka merencanakan satu tindak pidana. Jadi memang fase ini lebih jauh lagi dari percobaan. Bukan hanya persiapan saja, tapi perencanaan juga menjadi satu bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan.